Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Swastiastu, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ade Widyanti, SEM, SAK, AKCA, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini puji dan syukur saya panjatkan karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk mempresentasikan laporan hasil project based learning pada matkul akuntansi biaya. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penerapan metode perhitungan akuntansi biaya pada UMKM bucket spesial untukmu. Selanjutnya, di sini saya Rizka Gautam TPS sebagai moderator dan juga saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya di kelompok satu ini, yaitu ada Andini Fauzia Zahra, lalu yang kedua ada Novi Indah Pratiwi, lalu selanjutnya ada Zaskia Aulia Ramadhani, dan yang terakhir ada Nesya Dialova. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu tentang latar belakang UMKM Bucket Spesial Untukmu yang akan dijelaskan oleh Andini. Kepada Andini saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang buket spesial untukmu. UMKM Buket Spesial Untukmu merupakan salah satu usaha kreatif yang bergerak di bidang pembuatan buket bunga. Produk yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari buket bunga segar, imitasi, snack buket, hingga money buket. Nah, permintaan terhadap produk ini meningkat karena banyak digunakan untuk hadiah, dekorasi, maupun simbol ucapan. Jadi, usaha ini memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang. Namun, kendalanya, proses produksi buket bunga bersifat custom order ini, setiap pesanan kan mempunyai ukuran desain, bahan, dan hiasan yang berbeda. Karena itu, biaya produksinya juga berbeda-beda. Sayangnya, pelaku UMKM masih menggunakan cara sederhana dalam penentuan harga. Hanya menambah perkiraan keuntungan tanpa perhitungan biaya yang jelas. Akibatnya, seringkali terjadi kesalahan dalam penentuan harga jual, yang bisa membuat keuntungan berkurang atau produk jadi kurang kompetitif di pasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkannya penerapan biaya akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini sangat membantu pelaku usaha untuk mencatat, mengelompokkan, dan menganalisis biaya produksi. Tujuannya agar UMKM bisa mengetahui berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengendalikan pengeluaran dan menentukan harga jual yang sesuai. Salah satu metode akuntansi biaya yang cocok di penerapan usaha ini adalah metode job order costing. Metode ini digunakan untuk usaha yang memproduksi barang berdasarkan pesanan, di mana setiap pesanan ini dianggap mempunyai satu job atau proyek yang berdiri sendiri. Dengan job order costing, semua biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dicatat khusus untuk setiap pesanan. Melalui penerapan metode ini, Buket Spesial Untukmu bisa mengetahui total biaya produksi per pesanan dengan lebih akurat, menetapkan harga jual yang sesuai, serta meningkatkan efisien dan keuntungan usaha secara keseluruhan. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil UMKM Buket Bunga Spesial Untukmu. Buket Bunga Spesial Untukmu adalah usaha buket yang berlokasi di Jalan Bukmeti 1, nomor 28, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2020. Dan usaha ini dimiliki dan dikelola oleh Ibu Lisnayanti secara langsung. Buket Bunga Spesial Untukmu merupakan usaha kreatif yang berfokus pada pembuatan, penjualan, rangkaian bunga segar maupun bunga artifisial. Setiap buket dirancang sesuai tema dan keinginan pelanggan atau berdasarkan pesanan, seperti ulang tahun, wisuda, lamaran, dan hari istimewa lainnya. Baiklah, yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andini atas penjelasan tentang latar belakang dan juga profil UMKM Bucket Bunga Spesial Untukmu. Selanjutnya adalah target pasar dari UMKM yang kita analisis yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan target pasarnya Bukit Bunga Spesial Untukmu ini. Target yang pertama yaitu mahasiswa dan pelajar, karena banyaknya event-event yang mereka lakukan kan, banyak seperti untuk acara sempro, wisuda, atau untuk temennya yang ulang tahun. Yang kedua yaitu pasangan, untuk hadiah romantis atau perayaan, seperti anniversary atau ulang tahun pasangannya.
Yang ketiga yaitu komunitas dan event organizer. Next. Oke, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Jadi kekuatan utama usaha ini terletak pada pelayanan yang ramah, responsif, dan fleksibel terhadap keinginan pembeli. Artinya usaha ini mampu memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan karena selalu mendengarkan kebutuhan pelanggan, baik dari segi desain maupun bunga yang diinginkan. Selain itu, penggunaan bahan juga berkualitas, jadi menambahkan nilai tambah. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang masih dihadapi adalah manajemen keuangan dan pencatatan stok yang belum sepenuhnya terorganisir secara sistematis. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam mengontrol arus kas, menghitung keuntungan secara akurat, serta mengetahui jumlah persediaan bunga dan bahan pendukung secara real time. Yang ketiga yaitu opportunities. Jadi, terdapat peluang besar karena tren ini pembelian buket bunga dan hadiah custom semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat perkotaan. Hal ini juga menunjukkan adanya pasar yang terus tumbuh untuk produk kreatif dan personalisasi seperti buket wisuda, ulang tahun, atau momen spesial lainnya. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman utamanya berasal dari persaingan yang semakin semakin ketat baik dari florist lokal dan toko online besar dengan harga yang lebih murah. Jadi kondisi ini bisa membuat pelanggan lebih sensitif terhadap harga dan oleh karena itu usaha perlu menonjolkan keunikan produk dan layanan. Misalnya melalui desain kreatif, pelayanan cepat agar tetap memiliki nilai pembeda yang kuat di mata konsumen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Novi atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sistem akuntansi biaya yang diterapkan pada UMKM Bucket Spesial yang akan disampaikan oleh Nesya Dialova. Kepada Nesya Dialova, saya persilakan. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya yang diterapkan di UMKM Buket Bunga Spesial Untukmu ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang telah kami lakukan, UMKM Buket Bunga Spesial ini diketahui menerapkan sistem pencatatan akuntansi biaya yang sifatnya itu masih manual, yang mencerminkan skala home industry, di mana setiap pesanan itu dicatat terpisah menggunakan nota kertas dan buku yang merinci spesifikasi bunga dan juga bahan baku. Nah, dengan mengelompokkan biaya yang berfungsi sebagai kartu biaya pesanan untuk setiap transaksinya. Nah, proses produksi itu dimulai dari penerimaan pesanan oleh pelanggan, bisa melalui online ataupun offline. Kemudian, setelah diotorisasi, itu dilanjutkan oleh Departemen Perakitan, di mana Departemen Perakitan ini menentukan jenis bahan baku dan juga bahan penolong yang diperlukan. Lalu, Departemen Perakitan ini mulai merakit buketnya, sesuai dengan keinginan ataupun keinginan konsumennya. Setelah Departemen melakukan perakitan itu dilanjutkan pada bagian Departemen Pengemasan. Nah, Departemen Pengemasan ini melakukan wrapping pada buket yang udah dirakit oleh Departemen Perakitan tadi. Setelah sudah wrapping, itu tahap akhirnya yaitu penempelan stiker pada buket tersebut. Nah, meskipun udah mengelompokkan biaya per pesanan, UMKM ini belum menerapkan job order costing-nya secara penuh, terutama karena biaya overhead pabriknya itu belum dibebankan secara sistematis, masih berdasarkan estimasi umumnya. Baiklah, sistem akuntansi biaya yang diterapkan di UMKM ini ternyata mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu pencatatannya itu masih manual, menggunakan buku dan juga nota fisik. Nah, hal tersebut membuat prosesnya itu mudah dipahami tanpa memerlukan keahlian akuntansi yang kompleks. Kemudian yang kedua, sistem ini itu bersifatnya fleksibel karena dapat dengan cepat untuk menyesuaikan diri terhadap variasi pesanan, baik dari segi desain, bahan baku, maupun jumlah permintaan pelanggannya. Kelebihan lainnya yaitu kesederhanaan dan kemudahan penerapannya yang sangat sesuai dengan kapasitas berskala kecil dan juga berbasis rumahan. Nah, teman-teman, namun di balik kelebihan ini ternyata sistem akuntansi yang diterapkan ini juga mempunyai kekurangan. Nah, yang pertama, pencatatan yang dilakukan itu ternyata manual, karena itu tuh dapat
karena pencatatan yang manual itu rentan terhadap kesalahan dan juga kehilangan data, terutama ketika volume pesanannya itu meningkat ataupun naik. Kemudian yang kedua, belum adanya pesanan biaya belum adanya pencatatan biaya perpesanan secara formal atau job cost sheet membuat pemilik itu sulit untuk menilai profitabilitas ataupun keuntungan dari masing-masing produk. Nah, hal itu dapat mengakibatkan keputusan menentukan harga, kemudian menekan biaya yang terkadang seringkali berdasarkan pengalaman dan juga bukan pada analisis data keuangan yang akurat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nesya Dewapa terkait pemaparannya. Materi selanjutnya itu kartu biaya pesanan akan dijelaskan oleh Zaskia Aulia. Kepada Zaskia Aulia, saya persilakan. Baik, di sini saya bakal ngelanjutin materi dari sistem akuntansi biaya yang udah dijelasin sama Nesya tadi. Sebelum ke kartu biaya pesanan ini, uh, di sini UMKM Bucket Spesial untuk Mini menggunakan sistem biaya produksi dengan perhitungan biaya per pesanan. Nah, jadi spesial untuk mini menerima pesanan dulu, baru dia akan membuat pesanan tersebut dengan bahan baku utamanya yaitu bunga. Bunga itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada bunga asli dan bunga artifisial. Nah, bahan baku langsung ini uh, dipesan langsung dan dibeli berdasarkan pesanan pelanggan dari luar daerah seperti Bandung, Jogja, Bogor, dan kota lain sebagainya. Dengan pencatatan yang belum akurat per unitnya, sehingga harga jualnya masih menggunakan estimasi. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya dibayarkan setiap bulan. UMKM spesial untukmu ini menggunakan dua pekerja yaitu pada Departemen Perangkaian dan Departemen Pengemasan, yang dimana gaji per bulannya yaitu 18.000 per orang. Kemudian untuk biaya overhead pabriknya seperti listrik, pita, styrofoam, tangkai, dan lain sebagainya itu dibebankan menggunakan estimasi per pesanan. Karena pencatatan overhead aktualnya belum sistematis. Nah, di sini pada kartu biaya pesanan, UMKM Bucket Spesial untukmu ini menerima pesanan dari pelanggan yang bernama Susi dengan jenis bunganya yaitu bunga artificial pink ukuran L. Dia memesan pada tanggal 8 bulan Maret 2025. Nah, spesial untukmu ini memulai pembuatannya di tanggal 13 Maret 2025 dan akan selesai di tanggal 1 April 2025. Dengan menggunakan biaya bahan langsungnya yaitu bunga artificial pink tadi seharga 1.440.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya untuk upah 2 karyawan selama 18 hari itu sebesar 1.600.000 dan biaya overhead pabriknya seperti pita, kertas wrap, lidi, styrofoam, lem tembak, solasi, stiker, listrik, dan gunting itu sebesar 995.000. Jadi biaya produksi ini senilai 4.035.000, yang dimana untuk perhitungan labanya sendiri yaitu harga jualnya. Harga jualnya pada pesanan bucket bunga artificial pink ukuran L ini 40 dengan harga per bucketnya yaitu 125.000. Jadi jumlah harga jualnya yaitu 5 juta dan biaya produksinya 4.035.000.
Untuk labanya itu 5 juta dikurangin 4.035.000 sehingga UMKM Bakai Spesial Untukmu ini menerima laba sebesar 956.000 pada pesanan 40 buket bunga artificial pink L. Next. Next. Oke, di sini untuk analisis hasil implementasinya, penerapan sistem job order costing pada UMKM Buket Spesial Untukmu ini menunjukkan uh, walaupun dia belum menggunakan metode akuntansi formal untuk prinsip dasar pengelolaan biaya yang telah diterapkan, jadi UMKM Buket Spesial Untukmu ini masih menggunakan sistem manual yang dimana pelanggan itu memesan atau order ke spesial untukmu ini, lalu dicatat di buku pencatatan manual. Jadi dia masih menggunakan buku dan alat tulis, yang dimana pencatatan dan fleksibilitas terhadap perubahan pesanan itu tinggi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan itu masih bisa diubah. Saya itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung bisa ke slide selanjutnya. Terima kasih kepada Jessica Aulia atas pemaparannya. Setelah pemaparan materi dari awal hingga akhir, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan job order costing pada UMKM Buket Spesial Untukmu telah berhasil mengatasi hambatan penentuan biaya tidak terorganisir, sehingga meningkatkan akurasi perhitungan harga pokok produksi dan harga jual. Sistem baru ini mengintegrasikan seluruh komponen biaya ke setiap pesanan dan memberikan pemilik usaha itu informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan melalui job order cost sheet. Hasilnya, UMKM itu mampu mengelola biaya dengan lebih efisien, mengambil keputusan yang tepat terkait profitabilitas dan harga jual, serta membangun fondasi untuk perencanaan usaha jangka panjang yang lebih profesional dan kompetitif. Secara keseluruhan, implementasi job order costing menjadikan UMKM Buket Spesial Untukmu ini lebih terorganisir, efisien, dan profesional, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola biaya dan mengoptimalkan profit usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.